Shalom semuanya. Sedikit kita mau bersaksi, mau cerita, mau share tentang apa yang Tuhan kerjakan di tengah keluarga kami, di tengah virus ini, ketika kita harus ada di rumah. Ya, setiap malam, kadang pagi juga kami membangun misbah keluarga seperti pesan yang ditangkap bahwa di rumah-rumah harus ada misbah. Demikian juga kami kerjakan itu setiap hari, pagi, sore, kadang-kadang malam, tergantung dari shift dari istri saya karena dia harus bekerja masih. Di sana kadang-kadang tadi saya berpikir seolah-olah tidak terjadi sesuatu apapun ketika kita berdoa membangun misbah di dalam rumah kami. Tapi tadi waktu saya merenung pagi-pagi hari, ternyata tanpa sadar di setiap kita berdoa membangun misbah, kita selalu berdoa untuk orang lain. Kita selalu berdoa untuk teman-teman yang sedang sakit. Kita berdoa buat teman-teman yang sedang mengalami ketakutan. Kita sebut nama si A, kita sebut nama si B, dan tanpa sadar saya percaya ada sesuatu yang diubahkan di hati kami. Karena misbah yang utama itu adalah di hati kita. Ada sesuatu yang berubah, mungkin tidak secara langsung, tapi itu membuat kami lebih peduli tentang apa yang terjadi di sekeliling kami. Kami mikirkan anak hari-hari ini bagaimana, bukan hanya anak saya saja, tapi anak-anak rohani juga, bagaimana mereka makannya, bagaimana mereka harus menjalani hidup hari-hari di masa-masa seperti ini. Kan itu semua dimulai dari tanpa sadar membangun misbah setiap hari. Itu mengubahkan hidup kita. Dan saya berdoa biarlah apa yang baik ini buat keluarga kami juga terus akan ditingkatkan terus untuk kami terus membangun misbah. Karena perubahan itu kadang-kadang tidak terjadi langsung, tapi perubahan itu bisa terjadi secara bertahap. Dan saya yakin perubahan ini bisa bertahap, bukan hanya untuk setiap keluarga, tapi ketika misbah dibangun di rumah-rumah, ada pesan-pesan yang disampaikan, bahkan ada perubahan hati di setiap jemaat, ada perubahan hati di setiap orang yang mendirikan misbah. Dan pada akhirnya nanti kami percaya ketika misbah itu dibikin, maka ada korban yang besar yang berbau harum di tahta kasih karunia Tuhan. Terima kasih, saya berdoa semuanya dari kita boleh terus mengerjakan apa yang Tuhan mau di masa-masa ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom, kami mau share yang kami alami ketika kami harus tetap berada di rumah. Dan hari-hari ini menjadi waktu istirahat atau rest bagi kami untuk masuk ke hadirat Tuhan melalui family altar. Ketika kami family altar, kami merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Kami merasakan Dia berikan kekuatan, penghiburan, dan perlindungan untuk kita semua. Dan kami mendapat satu ayat di Yesaya 31 ayat 5. Seperti burung yang berkepak-kepak melindungi sarangnya, demikianlah Tuhan semesta alam akan melindungi Yerusalem, ya, melindungi dan menyelamatkannya, memeliharanya dan menjauhkan celaka. Itulah janji Tuhan untuk kami keluarga ini. Kami bersyukur di dalam hadirat Tuhan, Ia akan melindungi kita, Ia akan memelihara dan menyelamatkan dari hal-hal yang jahat. Ya, dari saya sendiri di hari-hari istirahat ini justru saya merasakan bebas ketika kita menyembah Tuhan, ketika saya harus ngajarin anak-anak ini berdoa, menyembah Tuhan, berikan misbah persembahan untuk Tuhan. Seperti kemarin saya bikin dari bantal, saya tumpuk-tumpuk, ngajarin anak-anak itu memberikan korban persembahan gitu ya, memberikan misbah persembahan. Dan sangat kuat hari-hari ini Tuhan juga memberikan hati yang lebih untuk bangsa ini, semakin mengasihi bangsa Indonesia tuh semakin besar hatinya untuk bangsa ini. Dan juga untuk anggota di Homesel itu rasanya keterikatan hati itu semakin kuat gitu ya, ikatan tuh semakin kuat gitu. Berdoa untuk anggota Homesel itu semakin digerakkan Tuhan tuh semakin kuat berdoa untuk mereka. Itu yang saya rasakan hari-hari ini. Dan justru di hari-hari istirahat ini di family altar ini memang kita merasakan hadirat Tuhan itu kuat sekali gitu, karena mungkin karena kita bebas ya menyembah, tidak dibatasi waktu, tidak dibatasi apapun. Ketika kita datang pada Tuhan
rasa bebas gitu ya, merasakan hadirat Tuhan itu. Puji Tuhan itu yang saya pribadi alami selama 2 minggu ini. Semoga juga memberkati saudara semuanya. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Nama saya Randy. Kami mau share tentang apa yang kami alami selama beberapa hari ini. Jadi sebelum ada musim penyakit Corona masuk Solo, saya sudah dapat ayat tentang keselamatan. Saya belajar dapat ayat itu ketika belajar Alkitab, dapat ayat keselamatan. Dan di situ saya yakin meskipun nanti suatu saat ada corona yang boleh menyerang tubuh saya, tapi saya percaya sukacita, kekuatan, keselamatan itu tidak akan hilang karena sudah dijaminkan, dan itu menjadi kekuatan saya untuk menghadapi ancaman dari corona. Dan kebetulan beberapa hari ini saya sakit, sudah hampir seminggu lebih sakit, dan beberapa hari kemarin masuk rumah sakit. Tapi saya di situ merasa bersyukur karena sudah mendapatkan keteguhan ayat tentang keselamatan. Jadi ya tidak khawatir, tidak takut, saya hadapi. Dan juga kami dapat kata tentang penyintas itu artinya bertahan dalam bencana. Kami percaya bahwa apapun yang terjadi, semua boleh terjadi, virus boleh merusak atau boleh mengganggu setiap sistem tubuh, tapi virus tidak bisa mengganggu iman dan sukacita yang Tuhan berikan dalam setiap hidup kami. Jadi kami bersyukur, kami punya Allah yang luar biasa, punya Tuhan yang luar biasa, dan kami percaya melalui apa yang kami boleh alami, Tuhan bekerja, dan kami berdoa supaya apa yang boleh kami alami juga boleh jadi kekuatan untuk di-share buat teman-teman juga, semua keluarga lain yang sedang menghadapi ujian ini. Kami percaya ini waktunya Tuhan bekerja, dan adalah banyak jiwa-jiwa dimenangkan melalui kejadian ini. Terima kasih. Shalom. Kami dari keluarga Jogja, kami akan menyaksikan kasih Tuhan lewat sebuah pujian, mana apa yang terjadi hari-hari ini tiba-tiba mengingatkan saya ada satu lagu yang saya tulis 10 tahun yang lalu kira-kira, di mana Tuhan berbicara tentang misbah. Apa yang kita alami sekarang ini, bagaimana tidak boleh kumpul beribadah, gereja tidak boleh pergi ke gereja seperti biasanya. Tiba-tiba Tuhan ngomong bahwa kembali bahwa hati kita, hidup kita, keluarga kita ini adalah bait Allah yang sesungguhnya, bahwa hidup kita ini adalah tempat di mana kesukaan Allah. Gereja itu bukan bicara soal bangunan lagi. Tiba-tiba Tuhan ingatkan pujian ini yang saya tulis waktu itu, dan saya mengalami proses Tuhan dalam hidup saya. Dan hari ini kita menyanyikan, semoga menjadi berkat